Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enita Nurofik dari kelas WX dengan NIM 1961201990. Di sini saya ingin mengulas kembali materi manajemen sumber daya manusia atau MSDM di semester 3 ini. Yang pertama, ada pengertian dari manajemen, yaitu proses kegiatan, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengertian dari SDM adalah merupakan aset yang merupakan modal di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi baik secara fisik maupun non-fisik untuk mewujudkan eksistensi perusahaan. Selanjutnya, pengertian dari manajemen sumber daya manusia sendiri adalah proses pemberdayaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik maupun psikisnya yang dimiliki berfungsi secara maksimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pengertian dari manajemen SDM sendiri juga dapat diartikan suatu proses yang terjadi dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan tujuan lainnya yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan dari MSDM adalah untuk mengembangkan efektivitas kinerja SDM, untuk memberikan kualitas tenaga kerja yang lebih baik, memberikan aturan kerja yang efektif, serta membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja. Masuk dalam materi perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mencocokkan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode tertentu. Manajemen SDM juga dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk meramalkan permintaan serta penawaran di masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu ada kondisi perekonomian, teknologi, kompetisi atau pesaing, sosial, politik, dan hukum. Yang kedua ada faktor organisasi, yaitu adanya rencana strategis organisasi, anggaran, perkiraan produksi, dan penjualan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada faktor angkatan kerja, diantaranya ada pensiun, pengunduran diri, pemangkiran, pemberhentian kerja atau pemecatan, serta kematian. Yang selanjutnya materi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat yang akan dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar serta diakhiri dengan surat lamaran yang masuk. Hasil dari proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Metode rekrutmen itu ada 2. Yang pertama internal atau tertutup, yaitu pelaksanaan rekrutmen di kalangan terbatas atau hanya karyawan tertentu saja yang dapat mengikuti sehingga lamaran yang masuk tidak terlalu banyak. Yang kedua, ada metode eksternal, yaitu pelaksanaan rekrutmen secara terbuka melalui metode iklan atau media massa sehingga banyak lamaran masuk dan lebih mudah mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Apabila tidak melakukan rekrutmen, bisa menggunakan alternatif seperti menggunakan alih daya atau outsourcing, dengan adanya karyawan tidak tetap, dengan organisasi pemberi kerja profesional, serta dengan melakukan kerja lembur atau overtime. Selanjutnya materi seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari seleksi itu sendiri adalah untuk mendapatkan karyawan yang baik di antara yang terbaik. Salah satunya adalah sesuai dengan kualifikasi, jujur dan disiplin, bersemangat, serta sesuai dengan undang-undang perburuhan. Metode dalam menetapkan jumlah karyawan itu ada 2. Yang pertama metode ilmiah, yaitu penentuan jumlah karyawan yang sudah betul-betul dihitung dan dianalisis sesuai dengan beban kerja serta standar prestasi kerja. Selanjutnya ada metode non-ilmiah, yaitu jumlah karyawan yang ditentukan hanya berdasarkan perkiraan saja. Selanjutnya ada jenis-jenis tes penerimaan untuk
para pelamar, yaitu ada tes psikologi, yaitu untuk mengetahui minat, bakat, serta keinginan para pelamar. Selanjutnya ada tes pengetahuan, yaitu untuk menggali informasi serta wawasan yang ada pada kandidat. Selanjutnya performa test. Kendala-kendala seleksi itu jatuh terbesar pada pelamar karena sulitnya mendapatkan pelamar yang jujur dan sesuai dengan kualifikasi, sehingga bebannya menjadi 50%. Selanjutnya ada dalam penyeleksi, yaitu sulitnya mendapatkan penyeleksi yang jujur serta objektif dalam penilaian. Selanjutnya terdapat pada tolak ukur sebanyak 20%, yaitu penentuan kualifikasi seperti apa yang cocok untuk perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya orientasi dan penempatan. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, serta kelompok kerja. Orientasi bertujuan untuk karyawan baru bisa menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka kepada peran mereka dalam bekerja, organisasi serta kebijakan mereka dalam bekerja, serta rekan-rekan mereka bekerja. Manfaat dari program orientasi itu sendiri adalah mengurangi kecemasan pada karyawan. Karyawan baru juga dapat belajar menjadi lebih baik. Karyawan baru juga memiliki ekspektasi yang realistis, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja. Karyawan baru menjadi bisa lebih mandiri dan bisa bekerja menjadi lebih baik, serta mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Selanjutnya penempatan karyawan. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Sebagian besar keputusan penempatan diambil oleh manajer lini. Dalam hal ini, atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Para departemen SDM adalah memberi saran kepada manajer lini mengenai kebijakan perusahaan dan memberikan konseling kepada para karyawan. Jenis penempatan itu ada 3. Yang pertama transfer, yaitu pemindahan karyawan dari tempat pemindahan karyawan secara setara, baik dari segi tanggung jawab, gaji, maupun level. Selanjutnya ada demosi, yaitu pemindahan karyawan ke yang lebih rendah, baik dari segi level, gaji, maupun tanggung jawab. Setelah itu ada promosi, yaitu pemindahan karyawan menjadi lebih baik atau lebih tinggi, baik dari segi gaji, tanggung jawab, serta level. Promosi biasanya berdasarkan atas 2, yaitu berdasarkan profesional serta berdasarkan senioritas. Kaitan antara orientasi dengan penempatan. Meskipun dalam promosi, transfer, atau demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang sudah bekerja dan bukan merupakan karyawan baru, namun orientasi harus tetap dijalani agar memperkenalkan para karyawan tersebut dengan jabatan barunya tersebut. Meskipun para pekerja tersebut umumnya sudah tahu aspek-aspek umum perusahaan, namun mereka pasti memiliki kecemasan secara interpersonal dalam pekerjaan-pekerjaan barunya. Selanjutnya masuk manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempat guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, serta organisasi itu sendiri. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Pengertian lain dari penilaian kerja itu mengevaluasi kinerja para individu atau tim dengan sistem formal untuk menjalankan tugasnya. Penilaian kinerja menurut Schuler dan Jackson pada tahun 2006 itu melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Selanjutnya materi kompensasi. Kompensasi adalah seluruh imbalan atau balas jasa berupa reward yang diterima karyawan atas dasar hasil kerja karyawan terhadap organisasi. Tujuan dari memberikan kompensasi itu adalah untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi kualifikasi atau spesifikasi. Selanjutnya memotivasi para pekerja, lalu mempertahankan para pekerja yang sudah ada, dan tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi regulasi dari pemerintah serta memenuhi asas keadilan. Jenis-jenis kompensasi itu ada 2. Yang pertama langsung.
yaitu pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah insentif. Selanjutnya yang tidak langsung yaitu pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan. Bentuk kompensasi juga ada dua, yaitu yang pertama moneter berupa uang atau kas. Sedangkan yang non-moneter adalah berupa jaminan kerja, fasilitas, peluang karir, dan lain sebagainya. Selanjutnya pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM adalah usaha mempertahankan, meningkatkan kondisi fisik, mental, serta sikap karyawan agar mereka tetap loyal dalam bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan dari pemeliharaan SDM adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, meningkatkan loyalitas, memberikan ketenangan, keamanan, serta kesehatan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, memperbaiki kondisi fisik, mental, serta sikap, mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis, serta mengefektifkan pengadaan karyawan. Metode pemeliharaan SDM dapat berupa menjalin komunikasi dengan baik, memberikan insentif atau reward, serta menjaga kesejahteraan para karyawan. Selanjutnya masuk ke materi K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Adalah usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari pekerjanya. Tujuan dari K3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit, melindungi kesehatan kerja, meningkatkan efisiensi kerja, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Selanjutnya manajemen K3 dan sistem manajemen K3. Manajemen K3 adalah manajemen untuk mengembangkan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen K3 atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan dari penerapan sistem manajemen K3 yaitu untuk menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya, meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi serta produktivitas kerja, memproteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, mengeliminir boikot LSM internasional, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem, serta pencegahan pada problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L. Perusahaan yang wajib menerapkan sistem manajemen K3 yaitu perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 orang pekerja atau perusahaan yang berpotensi adanya bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja sesuai dengan Permenaker Pasal 3 Nomor 5 pada tahun 1996. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.